Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa operasi Epic Fury di Iran akan terus berlanjut hingga seluruh tujuan strategis tercapai. Bahkan Trump sesumbar serangan pamungkas akan segera dilancarkan. Trump menyebutkan bahwa dalam 2 hingga 3 minggu mendatang AS akan melancarkan serangan yang sangat keras ke Iran sehingga menimbulkan dampak signifikan. Ia juga kembali menegaskan bahwa perubahan rezim bukanlah tujuan utama operasi tersebut. Trump juga memperingatkan jika tidak tercapai kesepakatan dalam waktu dekat, AS siap menyerang infrastruktur penting Iran termasuk pembangkit listrik secara bersamaan. I made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Menanggapi pernyataan Trump tersebut, Menlu Iran Abbas Araghchi menyindir Trump dengan kembali mempertanyakan apakah benar Trump ingin mengembalikan kembali ke zaman batu. Menurutnya pada zaman dahulu tidak ada minyak dan gas yang dipompa di Timur Tengah. Tanggapan lainnya juga disampaikan Kedutaan Besar Iran di Afrika Selatan. Selain itu, Wakil Presiden Iran juga turut menanggapi. Begitu juga dengan Komandan Dirgantara IRGC yang juga merespon dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat justru mengirimkan pasukannya ke kubur dan menyatakan delusi ala Hollywood mencemari pikiran musuh. و تولیدات راهبردی نظامی ما در نقاطی صورت می‌گیرد که به هیچ وجه از آن اطلاع ندارید. Sementara itu pemirsa, Markas Besar Khatam Al-Anbiya menyatakan tidak akan takut dengan ancaman Trump dan terus melancarkan serangan kepada agresor AS Zionis. Iran akan melakukan serangan balasan yang lebih luas dan juga bersifat destruktif. که به تصورتان هدف قرار داده اید ناچیز بوده و تولیدات راهبردی نظامی ما در نقاطی صورت میگیرد که به هیچ وجه از آن اطلاع ندارید و هیچ وقت دستتان نیز به آنها نخواهد رسید. زحمت شما را کم میکنیم مبنی بر اینکه موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات راهبردی ما را نشمارید چون قطعاً به خطا میروید و به جایی نخواهید رسید. شما باید تاوان تجاوزی که آغاز کننده آن بودید را به ملت شرافتمند aziz wa Musalman pas bedahi. Pemirsa, lagi-lagi Trump mengancam akan melancarkan serangan yang lebih besar ke Iran dan bahkan menyebut akan membuat Iran kembali ke zaman batu. Padahal sebelumnya Trump mengatakan misi akan segera selesai. Meski demikian, Iran tak gentar dengan segala bentuk ancaman Trump dan akan terus melancarkan serangan balasan. Seberapa serius sebetulnya ancaman Trump ini, pemirsa? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Pak Hasibullah, selamat sore. Selamat sore Mbak Yohana. Ya, Pak Hasibullah, ini langsung saja ya. Bagaimana tanggapan Anda dengan ancaman terbaru Trump yang ingin melancarkan serangan besar ke Iran? Apakah ini hanya sekedar gertakan semata atau memang mencerminkan strategi AS ke depannya? Tapi kalau strategi, kenapa harus kemudian ditekankan lebih awal begitu? Menurut Anda bagaimana? Ya, yang pertama saya mencatat apa yang disampaikan oleh Presiden Trump kemarin jam 8 pagi waktu Indonesia atau di jam 811 semenjak perang ini berlangsung tanggal 28 Februari. Pidato itu sebenarnya merupakan sebuah kampanye awal yang ditujukan kepada warga Amerika. Yang pertama untuk memberikan pembenaran kenapa Trump melakukan perang di Iran, dan yang kedua capaiannya seperti apa, dan yang ketiga diharapkan agar masyarakat Amerika tenang dalam menghadapi dampak daripada perang ini, dan di ujungnya tentu diharapkan Trump tetap bisa memenangi hati masyarakat Amerika, terutama menghadapi pemilu sela nanti di bulan November. Nah, oleh karena ini adalah sebagai kampanye, maka saya melihat cukup perbedaan yang mendasar dengan pidato-pidato ataupun pernyataan pers sebelumnya. Katakan yang paling kentara itu perbedaannya dengan pidato yang disampaikan tanggal 24 kemarin, yaitu dalam hitungan 584 jam, di mana saat itu masih berupa sebagai semacam motivasi sekaligus skenario barangkali
dalam upaya untuk memberikan kerangka lebih definitif terkait dengan akhir perang ini. Nah, yang pidato kemarin itu terlihat sekali bahwa ini lebih sebagai kampanye persiapan Trump untuk bisa menghadapi pemilu nanti. Nah, oleh karena itu saya melihat dari aspek itu ada kegentingan yang tidak bisa ditutup-tutupi dari pernyataan Trump ataupun pembantunya menghadapi satu deadline yang semakin dekat dengan pelaksanaan pemilu, sementara situasi di lapangan perang tidak selalu sesuai dengan yang mereka harapkan. Nah, saya melihat desakan dua hal inilah yang kemudian membuat Presiden Trump dan para pembantunya kelihatan tidak lagi solid dan kuat di dalam menjalankan strategi-strategi yang ada. Justru makin banyak blunder, makin banyak inkonsistensi, makin banyak ketidakpaduan di antara satu statement dengan statement yang lain, yang itu artinya adalah bahwa Amerika betul-betul berada dalam keadaan terjepit. Sekali lagi dia terjepit di antara dua hal. Yang pertama, dia ingin memenangi peperangan ini dengan berbagai macam cara, tapi Iran tidak memberikan hal itu. Dan yang kedua, deadline-nya secara waktu makin dekat. Jadi mungkin kalau di dunia media ini kayak semacam tugas yang harus segera selesai di jelang deadline. Jadi ada kegentingan, ada kegelisahan, ada ketidaktenangan. Dan saya melihat inilah yang sekarang terjadi di Gedung Putih, terutama setelah pidato Trump 20 menit kemarin, yang kemudian banyak kemudian hal-hal yang mencerminkan ketidaktenangan tadi. Misalkan pemecatan salah satu elit militer Amerika dan menteri keadilannya ya, yang sekali lagi ini ada sesuatu yang tidak lagi nyaman di pembantu-pembantunya Trump. Nah, apakah menurut Anda Iran juga sudah membaca ini semua? Karena segala bentuk ancaman Amerika ternyata juga tidak membuat Iran gentar. Bahkan Menlu Iran Abbas Araghchi juga menyindir Trump. Jika memang benar ingin mengembalikan Iran ke zaman batu, maka tidak ada gas dan minyak yang bisa diambil. Bagaimana Anda melihat ini? Dan Iran justru bahkan tidak hanya di dunia nyata ya, di dunia maya pun juga semakin gencar membombardir, merosting Amerika. Seolah-olah Iran merasa di atas angin. Menurut Anda bagaimana situasi ini? Yang pertama begini, saya terus terang khawatir langkah yang diambil oleh Donald Trump ini mengikuti salah satu katakanlah pikiran yang hari ini ditulis oleh salah satu mantan penulis pidato Gedung Putih, Mark Tison, di mana pikiran-pikirannya sangat mengerikan dan menurut saya senada dengan yang dia tulis. Misalkan untuk bisa mendeklarasikan kemenangan sepihak ini, terutama kalau Iran tidak mau kooperatif dalam perundingan, beberapa hal bisa dilakukan. Salah satunya memang melakukan serangan-serangan yang membabi buta untuk memaksakan kekuatan kepada Iran. Bahkan termasuk yang kedua itu diminta untuk mulai menarget tokoh-tokoh Iran yang masih ada sekarang, yang harapannya kalau kata dia itu mereka dikecualikan selama ini dari target-target Israel dan Amerika untuk diharapkan mereka menjadi perunding yang baik. Jangan lupa pada pidato yang tanggal 24 kemarin itu Trump dengan sangat kuat memuji adanya pemimpin alternatif yang sudah mulai muncul di Iran, yang dianggap lebih pro kepada Amerika dan mau berunding. Nah, salah satu nama yang disebut-sebut kemudian adalah Muhammad Bakir Galibab, yang dalam pernyataannya sendiri justru tidak kooperatif. Atau bahkan Abbas Araghchi itu juga sempat dianggap sebagai salah satu tokoh yang mungkin diharapkan pro Iran, dan beberapa tokoh lain. Nah, di dalam tulisan yang ditulis oleh mantan penulis pidato Gedung Putih itu, salah satu langkahnya adalah untuk memaksakan kemenangan, yaitu dengan menargetkan tokoh-tokoh ini juga, dan disertai seketika langsung mengumumkan kemenangan secara sepihak, walaupun di ujungnya saya baca tetap aja akan blunder, karena dia juga tetap menggarisbawahi pentingnya untuk menjaga dan membentuk katakanlah kelompok perlawanan, kelompok oposisi di Iran, agar nanti membentuk Iran baru. Nah, sebenarnya ide ini kalau kita baca dalam konteks serangan 28
28 Februari kemarin, idenya kurang lebih sama. Mereka ingin agar segera terjadi serangan besar dan Iran lalu kemudian kolab, karena itu yang ditarget adalah pimpinan-pimpinan utamanya. Setelah itu diharapkan adanya tokoh-tokoh oposisi atau masyarakat Iran itu bisa mengambil alih kepemimpinan, atau dalam bahasa Trump terjadi yang namanya pergantian rezim. Jadi Ya. ternyata ide yang sekarang saya lihat mungkin juga diikuti oleh Trump sama, itu ujungnya adalah kembali kepada mengandalkan upaya untuk mengganti rezim. Padahal sekali lagi ide ini sudah nyata gagal ya, yang kita lihat sampai hari ke-35 ini. Dan katakanlah ini diikutin bahwa serangan besar dilakukan termasuk menarget tempat-tempat sipil gitu ya, seperti jembatan dan lain sebagainya. Saya khawatir justru akan semakin membuat Amerika tidak mendapatkan persepsi kemenangan yang diharapkan. Karena Ya Pak, ini Pak ibaratnya Hasbuloh. Trump dan tim, ya. Ya Pak Hasbuloh, singkat saja, ini terakhir nih Pak. Seandainya Trump benar-benar mengimplementasikan ancamannya tersebut, sejauh mana kekuatan Iran ini bisa membalas serangan Amerika atau mungkin bertahan dari serangan Amerika tersebut? Singkat saja Pak. Karena singkat saya kasih gambaran aja. Waktu serangan pertama di tanggal 28 dan target terbesarnya Amerika Israel tercapai, yaitu terbunuhnya Ayatollah Ali Khamenei, Iran masih tetap bisa bertahan sampai sekarang. Itu perang darat. Nah, kalau itu perang udara. Kalau perang darat menurut saya situasinya bisa lebih parah daripada itu. Artinya apa? Mungkin ini baru mungkin. Katakanlah Amerika dan Israel mampu menaklukkan tokoh-tokoh utama, target-target utama di Iran. Tapi apakah kemudian besok Amerika lalu tinggal meninggalkan Iran kayak dia meninggalkan tempat liburan? Saya menduga tidak akan. Dan kalau betul-betul diambil opsi serangan darat, maka impian untuk bisa berakhir di 2-3 minggu ke depan itu rasanya mustahil bisa terwujud. Justru kalau ingin tercapai 2-3 pekan ke depan selesai, berarti mau tidak mau adalah kompromi dengan Iran, karena syaratnya Iran tidak banyak, hanya meminta agar Amerika berhenti dari politik semena-mena seperti ini dan berjanji tidak akan menyerang Iran kembali. Saya rasa itu adalah permintaan yang logis ya bagi sebuah negara yang berdaulat. Baik, terima kasih Pak Hasbuloh Satrawi untuk ulasannya. Ini kita memang harus terus memantau ya seperti apa langkah-langkah Amerika, Zionis dan juga Iran sendiri, karena jangan sampai kemudian mengakibatkan dampak global lebih parah dan lebih luas lagi. Terima kasih Pak untuk ulasannya bersama Metro hari ini. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.